Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar radio Syartahid dimanapun anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di saluran AM 67 MHz radio Syartahid. Insyaallah saat lagi kami hadirkan ke ruang dengar anda kajian dengan pembahasan kitab Min Ma'alimi Tauhid karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, atau dengan tema Rambu-Rambu Tauhid, yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Ayyub Abu Ayyub hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah Al-Ustaz Ayyub Abu Ayyub hafizahullah ta'ala telah hadir di studio Radio Syartahid untuk menyampaikan materi ini. Baiklah para pendengar dimanapun anda berada, langsung saja kita dengarkan bersama kajian ini. Kepada Ustaz Ayyub Abu Ayyub hafizahullah ta'ala kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Syiar Tauhid AM 675, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam,
pemilik nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang sempurna. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala juga dalam rangka bersyukur atas segenap limpahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang luar biasa, yang begitu banyak yang kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut adalah nikmatul iman, yang merupakan nikmat yang luar biasa. Begitu juga nikmat yang sifatnya lebih khusus, yaitu nikmat untuk istimrar, untuk kita bisa terus melanjutkan di dalam menuntut ilmu, apapun media yang kita gunakan. Dalam situasi yang kita tahu saat ini serba terbatas, dalam situasi yang merupakan musibah bagi kita semua, dengan adanya musibah mewabahnya virus corona ini yang memaksa kita untuk tinggal di rumah-rumah kita, menjalani aktivitas kita terbatas di rumah-rumah kita, tetapi bukan berarti ini adalah waktu kita untuk berhenti di dalam menuntut ilmu agama. Justru ini menjadi tantangan kita, semuanya, bagaimana dengan waktu atau keadaan yang seperti ini kita tetap bisa menuntut ilmu, menambah ilmu, mencari ilmu agama dengan media yang kita miliki, walaupun mungkin sifatnya terbatas, tetapi bukan berarti sama sekali kita tidak melakukannya. Alhamdulillah, di saat seperti ini kita masih bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, kegiatan-kegiatan yang sifatnya bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia ataupun di akhirat. Salawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita dan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan siapapun yang mengikuti jejak beliau dengan baik ila akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar dan pemirsa Syiar Tauhid AM 675 dimanapun antum berada, insyaallah dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita akan membacakan risalah yang berjudul Min Ma'alimit Tauhid, karya dari salah satu guru kita, seorang ulama di kota Madinah, pengajar di Masjid Nabawi, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahumullah, yang kita jadikan di dalam kajian kita ini dengan judul Rambu-rambu Tauhid, yang mana
di dalam risalah ini beliau akan menjelaskan tentang pentingnya tauhid, apa yang menjadi keutamaannya, apa yang dimaksud tauhid, dan hal-hal yang berkaitan dengan tauhid. Kenapa kita perlu untuk membahas, akan dijelaskan insyaallah ta'ala. Tetapi intinya bahwasanya tauhid adalah asas, pokok, pondasi, ya, yang dinul Islam, agama Islam dibangun di atas pondasi tauhid ini. Yang kalau kita tidak menjadikan pondasi ini pondasi yang kokoh, maka bangunan yang berada di atas pondasi yang tidak kokoh pun dia akan menjadi rapuh dan mudah untuk roboh. Karena itu kita perlu membangun di atas pondasi yang kokoh, pondasi yang kuat, yaitu tauhidullah. Qala al-muallif wa huwa Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah fi risalatihi al-musammah min ma'alimit tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna tauhida huwa awwalud dini wa akhiruhu. Sesungguhnya tauhid merupakan awal, adalah agama dari awal sampai akhirnya. Wa batinuhu wa zahiruhu. Zahir dan batin dari perkara agama adalah tauhid. Wa huwa awwalu da'watir rusuli wa akhiruha. Begitu juga tauhid merupakan awal dakwah para rasul sampai akhirnya, yaitu dakwatul rusul, dakwahnya para rasul dari awal sampai akhirnya adalah dakwatut tauhid. Dari awal mereka diutus, ya, yang mereka sampaikan adalah tauhid, sebagaimana Rasulullah SAW diutus beliau untuk menyampaikan tauhid. Begitu juga di akhir hayat beliau, yang beliau ingatkan adalah tentang tauhid. Wa huwa makna qauli la ilaha illallah. Yang mana tauhid ini adalah merupakan makna dari la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah, ma'bud, sesembahan yang diibadahi, yang hak, yang benar, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Li ajlihi khuliqatil khaliqah wa ursilatir rusulu wa unzilatil kutubu. Karena itu, karena sebab tauhid, makhluk-makhluk diciptakan, para rasul diutus, dan kitab-kitab pun diturunkan. Wa bihi iftarakan nasu ila mu'minina wa kuffar wa su'adai ahlil jannah wa ashkiyai ahlin nar. Dan dengan tauhid maka manusia itu pun terpisah menjadi orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan kelompok satunya adalah orang-orang kufar yang mereka mengingkari dan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Terbagi menjadi suadai ahlil jannah, mereka yang berbahagia sebagai penduduk surga, yaitu orang-orang yang beriman, dan mereka yang celaka sebagai penduduk neraka, wal iyadu billah. Wa huwa awwalu wajibin 'alal mukallaf, dan tauhid merupakan awal kewajiban bagi seorang mukallaf, seorang yang sudah memiliki kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Awal kewajiban adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Wa huwa haqiqatu dinil Islam alladzi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwa. Dan tauhid merupakan hakikat dari agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima agama selainnya, selain Islam. Fa amruhu 'azimun lil ghayah, dan perkaranya, yaitu tauhid ini adalah perkara yang sangat agung. Wa kabirun jiddan, perkara yang sangat besar. Wa kullu wahidin minna muhtajun ilaihi tadhkiratan wa tabsiratan, dan setiap kita, masing-masing kita sangat membutuhkan untuk mengilmui tauhid, memahami tauhid. Wa fi hadhihi risalah, dan di dalam risalah ini, yaitu min ma'alimi tauhid syai'un minal bayani limanarati tauhid wa ma'alimihi min khilalil masailil atiyah. Ada beberapa penjelasan dari rambu-rambu tauhid yang akan diterangkan melalui permasalahan-permasalahan berikut. Al-mas'alatul ula khasa'isut tauhid wa fadailuhu. Permasalahan yang pertama yang akan dibahas dari risalah kita adalah khasa'isut tauhid, karakteristik tauhid dan keutamaan-keutamaannya. Al-mas'alatus tsaniyah haddut tauhid wa haqiqatuhu. Permasalahan yang kedua adalah pengertian tauhid dan hakikatnya. Al-mas'alatus tsalisah tahqiqut tauhid wa takmiluhu. Adalah tahqiq, perealisasian tauhid dan penyempurnaannya. Al-mas'alatur rabi'ah nawaqidut tauhid wa nawaqisuhu. Pembatal-pembatal, permasalahan yang keempat, pembatal-pembatal tauhid dan perkara-perkara yang mengurangi nilai tauhid. Al-mas'alatul khamisah masdarut tauhid wa manba'uhu. Sumber dan rujukan tauhid. Al-mas'alatus sadisah, al-mas'alatus sadisah, permasalahan yang keenam, thimarut tauhid wa fawaiduhu. Faedah dan buah dari tauhid. Fahadihi sittu masaila yaduru haulaha al-hadithu fi hadhihi risalah bi ijazin wa ikhtisar. Maka inilah 6 permasalahan yang pembahasan di dalam risalah ini berputar atau berada di perkara-perkara ini dengan ringkas. Wa kullu mas'alatin min hadhil masail tahtaju ila bastin wa sa'atin fil bayan. Dan setiap permasalahan ini dari 6 permasalahan yang kita sebutkan, masing-masingnya membutuhkan penjelasan yang luas. Tetapi lakinnani sa'ajtaji'u fiha minal kalami ma yuhaqqiqul maqsud biiznillahi tabaraka wa ta'ala.
wa minhu wahdahu yustamaddu al-aunu wa yustamnahu at-taufiq. Tetapi kata beliau, aku akan mencukupkan dengan pembahasan apa yang sudah merealisasikan maksudnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengharapkan pertolongan dan meminta taufik. Qala al-mas'alatul ula. Kita masuk pada permasalahan yang pertama. Khasa'isut tauhid wa fadailuhu. Karakteristik tauhid dan keutamaan-keutamaannya. I'lam anna tauhida lahu khasa'isu katsiratun wa fadailu adidatun tadullu ala makanatihi al-ulya wa manzilatihi ar-rafi'ah. Ketahuilah bahwasannya tauhid memiliki karakteristik yang sangat banyak, dan begitu juga keutamaan-keutamaan yang banyak yang menunjukkan kedudukan manzilah yang sangat tinggi, menunjukkan pentingnya tauhid ini. Wasa usyiru huna ila asyrin minha. Dan aku akan mengisyaratkan 10 dari karakteristik dan keutamaan tersebut. Artinya ya, khasaisu dan fadailu tauhid ini bukan hanya 10, sangatlah banyak. Tetapi beliau al-muallif hafizahullah, Syekh Abdul Razak, beliau menyebutkan 10 di antaranya, yang 10 ini harusnya sudah cukup bagi kita untuk menjelaskan begitu pentingnya tauhid dan begitu tingginya kedudukan tauhid di dalam al-Islam. Qala al-ula annahu al-ghayatu allati khuliqna li ajlihi wa ujidna li tahqiqiha. Yang pertama, bahwasanya tauhid merupakan ghayah, tujuan yang kita diciptakan li ajliha, untuk memenuhi tujuan tersebut. Kita diciptakan untuk mewujudkan dari tujuan tersebut, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kama yadullu lidzalika qaulullahi subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Ya, liya'buduni. Liya'buduni, di situ ada ya. Kalau kita bicara ini ada ya domir yang dihilangkan, makanya liya'buduni. Ya. Dan nunnya nun wiqayah. Wa makna illa liya'budun, dan makna dari illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku, ai liyuwahhidun, agar mereka mentauhidkanku. Ya. Dan tauhid dan ibadah tanpa tauhid tidaklah disebut dengan ibadah. Qala fatauhidu huwal ghayatu allati khuliqna li ajliha fi hadhil hayati. Dan tauhid adalah ghayah, adalah tujuan yang kita diciptakan karenanya di dalam kehidupan ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala lam yakhluqna abasa wa lam yatrukna aidan sudan wa hamala.
Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan kita dalam keadaan sia-sia, yaitu tanpa ada tujuan dan maksud tertentu. Walam yatrukna, dan juga kita tidak ditinggalkan begitu saja, dibiarkan begitu saja, tidak. Ya, bal khalaqal khalqa liya'buduh. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk agar mereka beribadah kepadanya. Wa aujadahum tabaraka wa ta'ala liyuwahhiduh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa bihadza dilalatan ala idhami sya'ni tauhid wa uluwi sya'nihi. Maka cukuplah ini menjadi dalil bukti akan agungnya dan tingginya perkara tauhid, keadaan tauhid. Karena apa? Karena kita semua, ya, jin dan manusia diciptakan adalah untuk apa? Agar kita mentahqiq tauhid. Kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Liya'budun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka beribadah kepadaku. Ya, bukan kepada malaikat, bukan kepada nabi, bukan kepada wali, bukan kepada orang soleh, bukan kepada matahari, bukan kepada bulan, bukan kepada kuburan, bukan kepada batu-batuan, pepohonan dan lain sebagainya, tetapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama dari karakteristik tauhid. Qala al-amru tsani, yang kedua, anna tauhida huwa mihwaru da'watil anbiya wal mursalin. Bahwasanya tauhid merupakan inti dari dakwahnya para nabi dan para rasul. Bimakna, yaitu maknanya, anna kulla nabiyyin ba'athahu Allahu azza wa jalla fa inna da'watahu tartakizu ala tauhid wa taqumu alaihi. Bahwasanya setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dakwah mereka, ya, terfokus kepada tauhid wa taqumu alaihi, dan tegak di atasnya. Wa hadza adillatuhu katsira, dan ini dalilnya sangat banyak sekali. Minha, di antaranya, qaulullah Subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Surat An-Nahl ayat ke-36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummah, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Apa yang menjadi dakwah dari para setiap rasul tersebut yang diutus kepada setiap umat? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah. Di antara makna taghut adalah peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa-apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa radin, dan dia ridha, inilah taghut. Jauhilah sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ini dakwahnya setiap rasul. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Wa qaulullahi jalla jalaluhu wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang hak kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka beribadahlah kalian kepadaku. Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala firman, wa qala Allahu azza wa jalla, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihata yu'badun. Dan tanyalah siapa saja yang kami utus sebelum engkau dari rasul-rasul kami, apakah kami menjadikan selain dari Ar-Rahman, selain dari Allah, alihata yu'badun, ya, sesembahan-sembahan yang diibadahi. Ya, ini istifham ingkari. Istifham yang maknanya mengingkari, artinya tidak ada. Tahaddi, tantangan, apakah ada? Tidak, jawabnya jelas tidak. Dan tidak perlu dijawab juga, karena memang jawabannya tidak. Yang artinya setiap rasul yang diutus, ya, mereka hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahannya, dan itulah yang menjadi dakwah mereka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqafi wa qad khalatin nuduru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah. Dan ingatlah akha 'adin, itu Hud, ketika dia mengingatkan kaumnya, ya, di Al-Ahqaf, wa qad khalatin nudhuru min baini yadayhi wa min khalfihi, yang mana telah berlalu an-nudhuru, yaitu ar-rusul, ya, sebelum dan sesudahnya, alla ta'budu illallah, yaitu dakwah mereka para rasul, baik sebelum Hud ataupun setelahnya, pasti mengajaknya adalah janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Wan nudhuru ar-rusul, ay anna ar-rusula qablahu wa ba'dahu muttafiquna ala hadhil ghayah alla ta'budu illallah. Dan yang dimaksudkan dengan an-nudhur adalah ar-rusul, ya, ay anna ar-rusula huwa ba'dahu. Fatauhidu murtakizu da'watil anbiya'i wal mursalin. Maka tauhid ini merupakan pusat atau fokus dari dakwahnya para anbiya wal mursalin. Ya. Baik. Walihada,
fa inna awwala kalimatin yasma'uha al-aqwamu min anbiya'ihim wa awwala ma yabda'unahum bihi fi babid da'wah ila Allah ad-da'watu ila tauhidihi. Karena itu kalimat pertama yang didengarkan oleh setiap kaum, setiap umat dari nabi-nabi mereka, dan perkara yang pertama yang dimulai oleh para nabi ini di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ad-da'watu ila tauhid, mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, setiap nabi mengucapkan demikian. Ubudullaha, beribadahlah kalian kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak memiliki ilah lagi yang tepat, yang benar. Tidak memiliki sesembahan yang benar, ya, selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kalian ibadahi selain daripada Allah, maka itu adalah, ya, sesembahan yang batil, peribadatan yang keliru. Satu-satunya sesembahan yang hak, satu-satunya sembahan yang benar dan berhak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Li'annahu huwal asasul ladzi yubna alaihi ad-din. Karena tauhid merupakan asas, pondasi yang dibangun di atasnya ad-din. Agama itu dibangun di atas pondasi tauhid. Fa inna masalad din masalu syajarah. Karena permisalan agama ini seperti layaknya pohon. Wa minal ma'lum anna syajarata laha aslun wa laha fara'. Dan kita tahu bahwasannya syajarah, pohon itu memiliki akarnya dan dia memiliki cabangnya. Wala yastaqimu amru syajaratin illa bi asliha. Ya, dan tidaklah tegak pohon kecuali, ya, kalau akar-akarnya itu kokoh. Wala yastaqimu amruddin illa bi asasihi wa huwa tauhid. Begitu juga tidak akan tegak perkara agama kecuali dengan asasnya yang kuat, pondasinya yang kuat, yaitu tauhid. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Alam tara kaifa, tidakkah kalian melihat? Engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan permisalan kalimatan thayyibah, kalimat thayyibah yaitu la ilaha illallah. Ya, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Ya, akarnya kokoh dan cabangnya menjulang di ketinggian. Wa kama anna syajarata idza quti'a asluha matat fakadzalika ad-dinu idza lam yakum 'ala tauhid lam yuntafa bihi. Maka demikianlah sebagaimana asy-syajarah, sebagaimana pohon ketika akarnya dipotong, ya, dihilangkan, maka pohonnya mati. Demikian juga agama ketika tidak tegak di atas tauhid, maka tidak akan bisa menjadi manfaat. Karena hakikatnya tidak ada agama tanpa tauhid. Maka famanzilatut tauhid, kedudukan tauhid di dalam agama adalah manzilatul usuli minas al-asjar wal qa'id minal bunyan. Seperti kedudukan akar pada pohon-pohon dan juga pondasi yang ada pada bangunan. Ya,
tidak akan tegak pohon kecuali dengan akar yang kokoh. Tidak akan tegak bangunan kecuali di atas pondasi yang kokoh. Qala wa mimma yadullu ala anna tauhida mihwaru da'watil anbiya'i wal mursalin wa murtakizu risalatihim. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fima sahha anhu. Al-anbiya'u ikhwatun min allat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ay aqidatuhum wahidah. Kulluhum du'atun ila tauhidillah wa ummahatuhum syatta ay syara'i'uhum mukhtalifah. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Demikian pula halnya di antara perkara yang menunjukkan bahwasannya tauhid merupakan pokok inti dari dakwah para anbiya wal mursalin. Pusat dan fokus dari risalah mereka adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari beliau. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Al-anbiya ikhwatun min allat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Al-anbiya itu bagaikan saudara-saudara min allat, yaitu saudara-saudara yang berasal dari satu bapak. Ya. Dari satu bapak tetapi lain ibu. Apa maksudnya? Ummahatuhum syatta wa ummahatuhum syatta, dan ibu-ibu mereka berbeda-beda. Dinuhum wahid, agama mereka satu. Ay aqidatuhum wahidah, yaitu akidah mereka satu, yaitu tauhid. Kulluhum du'atun ila tauhidillah, mereka semuanya adalah para dai, ya, yang mengajak kepada tauhidullah. Ya, ini satu, agamanya satu, al-Islam. Tetapi syariatnya itu berbeda-beda. Ya. Wa ummahatuhum syatta ay syara'i'uhum mukhtalifah. Ya. Satu bapak, yaitu agamanya satu, maksudnya demikian. Ya, tetapi dari sisi syariat berbeda-beda. Ya. Dari perbedaan syariat itu intinya sama, yaitu masing-masing beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, setiap masing-masing kalian kami jadikan syariat dan metode yang berbeda. Qala al-amru salis. Perkara yang ketiga atau karakteristik dan keutamaan tauhid yang ketiga. Min khasaisit tauhid. Di antara karakteristik tauhid, annahu awwalu wajibin 'alal mukallaf. Bahwasanya tauhid merupakan kewajiban pertama terhadap al-mukallaf, yaitu seorang yang sudah untuk apa? Sudah terkena kewajiban untuk menjalani syariat. Fa awwalu ma yajibu 'alal insan liddukhuli fi hadzal din huwa tauhid. Perkara yang pertama yang merupakan kewajiban bagi seseorang yang masuk dalam agama ini adalah tauhid. Wa awwalu ma yabda'u bihil insanu minad da'wah ila Allah wa tauhid. Begitu juga dakwah pertama yang dimulai seorang dari agama ini adalah tauhid. Wa hadza yadullu alaihi dalailu adidah.
Dan banyak sekali dalil yang menunjukkan perkara ini. Minha qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, al-hadits. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Min hadits Abi Hurairah wa Ibnu Umar radhiyallahu wa ghairihim radhiyallahu ta'ala anhum. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, indama ba'asahu ilal Yaman. Dan di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mengutus Mu'ad ke negeri Yaman. Innaka taqdamu ala qaumin ahli kitab. Engkau akan mendatangi kaum yang mereka ini adalah ahli kitab. Ya. Yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara yang ketika itu banyak di negeri Yaman. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullahi azza wa jalla. Maka hendaknya awal dakwah engkau kepada mereka adalah tentang peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadis. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, bil lafzi innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi suatu kaum, mereka ini dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuwahidullaha ta'ala. Maka hendaknya awal dakwah engkau kepada mereka agar mereka mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, bilahzi innaka sata'ti qauman ahla kitab. Engkau akan mendatangi kaum yaitu ahlul kitab. Fa idza ji'tahum, kalau engkau datang pada mereka, fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Serulah mereka, ajaklah mereka untuk mereka bersaksi la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Qala fat-tauhidu huwa awwalu ma yajibu 'alal mukallafin bihi wa bihi yubda'un. Dan tauhid merupakan awal kewajiban kepada mereka al-mukallafin yang terkena kewajiban syariat ini. Ya, dan dengan inilah mereka dimulai untuk diseru, yaitu kepada dakwah tauhid. Wa huwa awwalu ma yadkhulul insanu bihi fi hadzal din. Hal yang pertama yang seorang itu masuk ke dalam agama ini adalah dengan tauhid. Ya, dengan ikrar syahadatain. Fad-dinu qa'imun 'ala tauhid wa huwa asasuhul ladzi 'alaihi yubna. Maka ad-din ini dibangun tegak di atas tauhid, ya, dan tauhid merupakan pondasinya yang di atasnya dibangun agama ini. Taib, wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan perdana kita pada hari ini, yang berkaitan dengan khasa'isut tauhid. Ya, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi